saudara, materi kita masih melanjutkan pada kajian yaitu terkait tentang hukum memakan harta anak yatim. Ada hadis riwayat Imam Hakim, Imam Baihaqi yang datangnya dari Abi Hurairah. Kata Rasulullah, ada 4 kelompok manusia yang sudah divonis sama Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan merasakan bagaimana nikmatnya surga. Jadi ada 4 kelompok manusia yang sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan merasakan bagaimana nikmatnya surga. Yang pertama, mudmiru khamrin, orang yang terus menerus minum khamar sampai meninggal kagak tobat. Itu namanya mudmiru khamrin, mabok aja kerjaannya, ya terus sampai meninggal dunia nggak sempat tobat. Beda orang kalau tobat, Pak. Kalau orang tobat nggak dilihat dah perbuatannya apa dah, nggak dilihat karena tidak tobat. Ya Allah pasti dah maha menerima taubat. Ya ini orang yang mabok-mabok, yang suka minum, namun sampai akhir hayatnya belum kesempatan bertaubat, sadar, ya merubah dirinya menjadi orang baik, keburu meninggal. Nah itu divonis dah masuk neraka, kagak merasakan nikmat, ya nikmat surga. Yang kedua, wa akilur riba, orang yang makan riba. Tuh, sama nih, orang makan riba sampai meninggal dunia nggak taubat. Ya, artinya taubat itu ditinggalkan. Ya, bukan taubat astagfirullahalazim, tapi kerjaannya masih terus. Itu bukan taubat namanya. Gitu. Jadi nggak ada artinya kalau dia ngucapin astagfirullah tapi perbuatannya masih begitu-begitu juga. Ada orang mabok, ya saya udah taubat, udah istighfar mulu, tapi tetap aja kerjaannya mabok juga. Ya namanya belum istighfar, belum taubat. Orang suka makan riba sampai akhir hayatnya begitu terus, walaupun dia istighfar, ya namanya bukan istighfar, itu bukan taubat. Jadi taubat yang dimaksud bukan sekedar ucapan, tapi perbuatannya ditinggalkan. Ada orang selama ini masih yang melakukan perbuatan-perbuatan riba, Bapak Saudara, disadar dah, ya ditinggalin, itu namanya taubat dia. Udah yang kemarin-kemarin ya udah, ya tapi yang sekarang ditinggalkan, dia nggak berani ya makan dari hasil riba. Nah itu namanya dia udah taubat, udah istighfar namanya tuh. Tuh akilur riba tuh. Ya orang kalau udah ya makan riba terus nggak taubat sampai dia meninggal dunia, ya divonis masuk ke neraka, nggak masuk ke surga, nggak akan merasakan nikmat surga. Yang ketiga, wa akilu malil yatim, makan harta anak yatim. Orang yang suka makan harta anak yatim tuh, ya sampai meninggal nggak taubat, udah divonis nggak bakalan masuk surga, merasakan nikmat surga pun nggak. Kecuali kalau ditaubat, artinya taubat ya udah dah ditinggalin, nggak mau lagi makan harta anak yatim. Nah seperti itu. Jadi kalau dia makan harta anak yatim, ya jangankan banyak, sedikit aja udah nggak boleh. Nanti ada hadisnya, walaupun 1 biji gabah beras, 1 butir nasi, ya Allah 1 butir nasi, ya itu tetap bagaimana itu, ya ngeri kita. Walaupun cuma 1 butir nasi. Nah itu termasuk akilu malil yatim namanya, makan harta anak yatim. Nah itu jangan, ya jangan. Ya jadi istighfar, mohon ampun, ya tinggalin udah yang begitu. Nah kemudian yang terakhir, wal'aku liwalidayhi, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka sama orang tua ini berat juga. Allah vonis orang yang durhaka sama orang tuanya, kalau sampai mati kagak tobat, ya itu dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga dan dia tidak akan merasakan nikmat surga. Makanya ayo kita jangan sampai durhaka sama orang tua. Ya, jadi punya kesempatan masih punya selama kita masih hidup.
Oh Ustaz, kemarin saya suka nyakitin hati orang tua saya, tapi sekarang orang tua saya udah meninggal dunia, dua-duanya udah meninggal, bagaimana? Tetap masih punya kesempatan, kita masih bisa berbakti walaupun orang tua kita udah meninggal. Yang penting kitanya yang belum meninggal. Nah kalau kita udah meninggal ya udah, nggak ada ampunan lagi. Sebelum kita meninggal kita sadar, nah kita taubat, kita baik-baiklah walaupun orang tua kita udah meninggal. Kan bisa. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Kalau orang tua kita udah meninggal dunia, kita pengen berbuat baik lagi, dulu nggak pernah kita melakukan kebaikan sama orang tua kita, masih ada kesempatan. Minimal istighfar buat orang tua. Kalau lagi ada rezeki jangan lupain ya infak, sedekah ya untuk pahalanya buat orang tua kita. Itu termasuk termasuk melakukan kebaikan buat orang tuanya. Sebab orang yang durhaka sama orang tua itu ya vonisnya berat, tidak akan masuk ke dalam surga. Wal Hakimu an Abi Musa. Kemudian riwayat Imam Hakim yang datangnya dari Abi Musa, salah satu yad'unallah azza wa jalla, ada 3 kelompok manusia, mereka berdoa kepada Allah azza wa jalla, fala yustajabu lahum, namun doanya kagak diterima tuh. Ada 3 kelompok manusia Bapak Ibu, manakala mereka itu berdoa kepada Allah, Allah kagak mau terima doanya. Bukan Allah yang salah, tapi kesalahan mereka. Sebenarnya Allah selalu menerima doa dan akan mengijabah. Ud'uni astajib lakum. Itu kan begitu ya Bapak Ibu. Ud'uni, berdoalah kamu kepada saya, astajib lakum. Ya, tapi ada orang-orang tertentu karena kesalahannya, ya sehingga mereka berdoa tidak akan diterima doanya sebelum dia benarkan dulu kesalahan yang ada pada dirinya. Yang pertama, rajulun kanat tahtahu imra'atun sayiatul khuluqi falam yutallikha. Satu orang laki, dalam hal ini suami, dia punya istri yang sayiatul khuluq, akhlaknya nggak bagus. Wah pokoknya sama laki berani, ya bahkan dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Tuh istrinya tuh sayatul khuluq begitu. Tapi falam yutallikha, itu suami tidak mau menceraikannya, dibiarin aja gitu. Nah itu tuh suami yang begitu, ya kalau dia berdoa doanya kagak diterima sama Allah. Ya, jadi kalau ada suami punya istri sayatul khuluq yang senantiasa kelakuannya itu ya melanggar aturan-aturan Allah, sama Allah kagak taat, sama Rasul nggak taat, sama suami kagak taat, kemudian ya dia nggak bisa menjaga auratnya. Nah ini namanya sayatul khuluq udah. Ya kemudian suaminya kagak tegas, ya mestinya dia harus didik, dia harus perbaiki. Namun dia diam aja, dicerai pun kagak. Ya tuh kata Nabi, dia kagak tolak tuh istri yang begitu, nggak diceraikan, dididik pun tidak. Nah itu suami yang begitu kalau berdoa tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kewajiban kita sebagai suami, kalau istri kita melanggar aturan-aturan Allah, cepat dikasih tahu. Jangan dibiarin aja. Biarin aja urusan dia. Jangan, urusan suami. Ya, sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu urusan suami. Kalau istri berbuat dosa maksiat, yang dimintai pertanggungjawabannya siapa? Suami. Karena memang suami yang punya tanggung jawab. Nah, beda kalau suami berbuat dosa. Kalau suami berbuat dosa maksiat, istri kagak dimintai pertanggungjawaban. Gitu, enak itu. Tapi kalau istri melakukan perbuatan dosa maksiat, suaminya tahu, didiem-diem aja, ya dibiarkan saja. Nah itu nanti suami akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi begitu tuh Bapak Saudara. Makanya kita sebagai seorang suami tanggung jawabnya besar. Ya, jadi itu bagaimana istri kita harus tahu. Makanya nanti dalam hukum setiap istri mau keluar rumah harus minta izin sama suami.
Tuh, sampai begitu. Kenapa? Karena nanti kalau istri berbuat dosa, berbuat maksiat macam-macam di luar, itu tanggung jawab suami. Nah, makanya ketika istri mau keluar rumah, walaupun mau ngaji, karena cakep banget mau ngaji, tetap izin dulu sama suami. Tuh, begitu. Tapi kalau suaminya kagak ngizinin istri mau ngaji, ya suaminya yang kagak bener ini. Ya orang mau ngaji, ya kalau mau ngaji kan ya melakukan hal yang baik, yang benar izinin, begitu. Nah kalau nggak diizinin tentunya ada apa, mungkin istri ya nggak benar keluar rumahnya. Nah itu harus tanda tanya. Tapi selama istri itu benar ya baik, pasti suami akan mengizinkan. Nah seperti, tapi tetap harus izin sama suami. Tuh, karena memang istri itu di bawah kepemimpinan suaminya. Itu yang pertama begitu. Kata Nabi, orang laki-laki yang memiliki istri tapi sayatul khuluq, namun kagak dicerai, ya itu suami walaupun berdoa tiap hari, doanya kagak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun kana lahu ala rajulin akhara malun falam yashhad alaihi. Kemudian yang kedua, ada orang yang memiliki harta atas orang lain tapi dia tidak mau bersaksi. Saya punya tanggungan ya sama orang lain terkait masalah harta atau apa, tapi saya kagak mau menyatakan diri saya. Ya poro-poro aja saya. Nah itu kita punya tanggungan sama orang, kita harus ya berikrar. Kalau memang kagak kuat bayar ya terus terang aja dah, saya mohon maaf ya gimana cara nih, saya punya tanggungan sama ente tapi saya kagak kuat bayar, gimana dah nih. Nah begitu ya. Kalau nanti dibilang ya udah bebas aja dah, ya udah kita enak dah tuh. Tapi kalau kita ya kagak mau, ya apalagi punya uang kagak mau beresin, nah itu kita berdoa, doa kita nggak bakalan diterima. Nah, jadi masalah doa diterima atau tidak itu banyak tuh sangkut pautnya. Ya, hal-hal yang begitu tuh masuk ya, dalam hal yang penting yang harus kita benar-benar perhatiin. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir warajulun ya ata safihan malahu. Ada orang yang menyerahkan harta kepada orang yang sapih. Orang yang sapih itu orang yang bodoh, yang kagak ngerti apa-apa. Ya hartanya udah dikasih aja, enggak boleh. Makanya kalau ada anak yatim itu hartanya mesti dipegang dulu sama walinya. Gitu. Sebab sapih, anak yatim termasuk masih sapih karena dia masih kecil, belum bisa memanfaatkan uang. Misalnya begini, ada anak masih kecil, orang tuanya meninggal. Kebetulan orang tuanya banyak hartanya nih, banyak hartanya. Dia punya anak baru satu, laki lagi. Ya, itu laki baru usia misalnya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kan masih kecil. Ya, itu nanti harta orang tuanya warisannya ke orang laki itu semua, full didapat. Tapi kan dia belum bisa mengatur harta yang segitu banyaknya. Nah berarti harta ini dipegang sama siapa? Sama walinya. Siapa walinya? Ya saudara daripada almarhum. Kalau kata kita encangnya atau encingnya. Ya, nah encingnya ini harus amanah. Nah seperti itu. Ya, jadi jangan sekali-kali uang itu diserahkan pada saat anak masih kecil. Tapi nanti ya baru berikan kalau dia udah besar. Dan ini dia nggak boleh khianat. Ya, jangan malah diambil. Nah itu sebab itu harta anak yatim namanya. Ya. Jadi itu ya kadang-kadang begitu Bapak Saudara. Kalau ada seorang ya punya anak masih kecil-kecil, ditinggal mati sama orang tuanya, kan yatim. Kebetulan dia orang kaya, bapaknya nih. Ya itu hartanya kan milik anaknya semuanya. Apalagi anak laki, kecuali anak perempuan. Kalau anak perempuan kagak menghabiskan. Kalau anak perempuan, ya itu bisa nanti ya sisanya bisa untuk saudara-saudaranya.
encang-encingnya bisa dapat tuh saudara daripada almarhum. Karena anak perempuan tidak bisa menghabiskan. Kalau anak laki habis hartanya bisa. Walaupun cuma anak satu doang, hartanya masya Allah ya miliaran, tanahnya banyak. Ya udah kembali ke anak laki semuanya, begitu. Tapi kalau dia nggak punya anak laki, anak perempuan doang, ya ini anak perempuan dapat. Ya cuma ya nggak semuanya, nggak habis tuh. Nanti ya sisanya buat siapa? Buat saudara-saudara almarhum. Itu begitu. Ya, jadi ini ada aturannya. Paroid namanya ilmunya, ilmu warisan. Nah seperti itu. Ya, jadi apalagi kalau seandainya nggak punya anak deh, dua orang kaya nggak punya anak, istrinya dapat, tapi istri nggak menghabiskan. Gitu, istri nggak menghabiskan dari harta suaminya, peninggalan suaminya. Nah sisanya nanti saudara-saudaranya yang dapat. Nah seperti itu. Nah ketika anak itu masih safih, masih kecil, belum ngerti bagaimana cara mentasarufkan harta uang, itu nggak boleh tuh bapak ibu saudara diberikan. Ya jadi tolong dijaga dulu tuh harta, amanah tapinya. Nanti apa adanya serahin. Ya serah ini adalah harta orang tua kamu, ya yang kamu dulu ditinggal sejak kecil, ya saya yang jaga, saya yang rawat. Nah seperti itu. Kalau seandainya hidup biaya untuk anak ini perlu, ya catat satu persatu. Untuk ini ada catatannya. Ya itu nanti diberikan dengan sebaik-baiknya. Boleh menggunakan harta dia untuk biaya kehidupan dia. Kalau memang encang-encingnya nggak punya harta, nggak punya uang, silahkan. Ya untuk biaya hidupnya, sekolahnya itu boleh ngambil dari harta peninggalan orang tuanya. Tapi itu tetap jangan diberikan ya terlebih dahulu karena dia masih sapih, masih supaha. Nah itu, jadi nanti kalau anaknya udah cerdas, udah pinter, nah baru udah panggil. Nah ceritain dah tuh, waktu dia ditinggal sama orang tuanya, ninggalkan harta sekian. Nah itu diberikan kepada anak tersebut. Nah itu, ya jadi kalau udah diberikan aja, ya apalagi ya enggak mau bertanggung jawab, maka orang itu termasuk kalau berdoa, doanya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah dalilnya mana? Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Tuh, jadi janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang bodoh, yang sapih harta mereka. Sekarang bukan anak yatim aja bisa juga. Bukan mesti anak yatim. Anak yang memang kagak ngerti, atau orang yang kagak ngerti, dia nggak ngerti masalah uang. Ya, karena mungkin dia IQ-nya agak rendah sehingga nggak bisa membedakan mana uang 10.000, mana 50.000, mana 100.000. Kan ada yang begitu. Ya, nah ini dia orang kaya, itu sama, nggak boleh dikasih semuanya hartanya. Ada yang megang walinya, dan walinya harus jujur. Jangan mumpung-mumpung, wah anak ini termasuk IQ-nya rendah tapi duitnya banyak, dikasih kesempatan dah. Ya dibohong-bohongin, nah kagak boleh. Ya jadi menyerahkan harta kepada orang yang begitu nggak boleh. Ya tapi dia harus benar-benar jaga secara amanah. Tuh seperti itu. Nah ini dalil yang menyatakan jangan kamu berikan kepada orang-orang yang sapih, artinya orang yang kagak ngerti mentasarufkan hartanya. Dia belum mampu, bisa jadi dia masih kecil atau usianya udah dewasa tapi IQ-nya sangat rendah sehingga dia nggak mampu. Ya sementara dia banyak hartanya, nah itu nggak boleh diberikan begitu saja, harus benar-benar dijaga ya secara amanah. Wa fi tafsiril Qurtubi, di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi an Abi Sa'id Al-Khudri, yang datangnya ini riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lailatun usriya bi raaitu qauman, di malam saat itu saya di Isra Mi'rajkan, saya melihat ada satu kaum, satu masyarakat, lahu masyapiru, dia punya bibir,
ya kama syafiril ibil, seperti bibirnya onta. Tuh ada orang dilihat sama Nabi pada saat lagi Isra Mi'raj, ya itu kok ada manusia bibirnya sama banget seperti bibir onta, berarti tebal banget ya. Ya itu bibirnya kayak bibir onta. Nah itu Nabi lihat ada satu masyarakat yang punya bibir sama seperti bibirnya onta. Wa qad ukila bihim man ya'khuzu masafirahum, dia diserahkan, ya ada dari hamba Allah yang memang menyiksa dia tuh, bibirnya disiksa. Summa yuj'alu fi afwahim sahran, kemudian ya di bibirnya itu, di mulutnya dikasih batu besar dimasukkan ke dalam mulutnya. Summa, setelah itu tuh tahruju min asapim, keluar lagi tuh Bapak Ibu Saudara dari bawahnya, ya dari perutnya keluar lagi dari duburnya, ya batu-batu tersebut. Terus begitu dari mulutnya, udah mulutnya tebal seperti mulutnya onta, dimasukkan batu-batu. Nah kemudian keluar lagi dari duburnya, begitu seterusnya. Lalu Nabi Muhammad lihat, sempat nanya nih, ya fakultu, maka kata Nabi, saya berkata, ya Jibrilu, wahai malaikat Jibril, man haula'i, siapa itu mereka? Punya bibir seperti bibir onta, kemudian dikasih batu, makanannya keluar lagi, begitu seterusnya. Siapa mereka ya Jibril? Lalu malaikat Jibril jawab, qala, malaikat Jibril menjawab, humul ladzina yakuluna amwalal yatama zulma, mereka itulah orang-orang yang makan harta anak yatim secara zolim. Mereka itulah orang-orang yang makan harta anak yatim secara enggak benar, secara curang. Tuh, jadi satu ya azabnya tuh, ya bibirnya nanti tebelnya kayak bibir onta, terus mulutnya disuapin batu, kemudian keluar dari duburnya, begitu seterusnya. Ternyata kata malaikat Jibril, itulah orang yang di dunia suka makan harta anak yatim secara zalim. Tanbihun, ini satu catatan penting. Inna akla malil yatimi, sesungguhnya memakan harta anak yatim minal kabairil muhlikati, termasuk dosa-dosa besar yang bisa merusakkan. Jadi makan hartanya, karena itu sepakat para ulama menyatakan masuk dalam kategori dosa besar. Wa zahiru kalamihim, dan yang jelas dari pembicaraan mereka para ulama, annahu la farqa, bahwasanya tidak ada perbedaan baina qalilihi wa kasirihi, antara makan harta yatim yang sedikit ataupun yang banyak, sama aja. Ustaz, kalau sedikit bagaimana, boleh enggak? Kagak boleh juga. Nah begitu, banyak sama dikit sama aja, nggak usah pakai ditawar-tawar. Ya kalau banyak kali Ustaz nggak boleh, kalau dikit mau boleh kali ah, kagak boleh juga. Nah itu, ini baina qalilihi wa kasirihi, itu begitu. Jadi tidak ada perbedaannya kata para ulama, ittifaq, ya makannya itu antara sedikit porsinya maupun banyak. Nah bahkan walau habbatan, sekalipun satu ya habbah, satu butir, ya apa misalnya nasi, satu butir nasi doang tuh, Masya Allah, ngeri kita. Ya jangan sampai dimakan kalau itu milik anak yatim, nggak boleh. Khatimatun, nas'alukallah husnal khatimah, kita mohon kepada Allah semoga akhir hidup kita itu nanti husnul khatimah. Fi kafalatil yatimi, menerangkan tentang yaitu mendidik, memelihara anak yatim. Wasyafaqati, dan sayang kepada anak yatim. Wassa'i alal armilah, juga ya selalu memberikan satu ya kebaikan-kebaikan buat ibunya, armilah, jandanya gitu. Kalau ada anak yatim punya ibu, ya ini armilah istilahnya, janda
yang memang perlu bantu. Tapi kalau suaminya orang kaya ya meninggal, wah berarti ini dia punya harta banyak. Nah itu jangan dideketin, itu namanya janda kaya ya gitu ya. Ini yang perlu kita deketin, kesayangin yang janda-janda yang miskin. Ini salah, janda kaya yang muda lagi yang dideketin. Ya, begitu, jangan. Gitu. Jadi dilihat ya. Jadi ini yang perlu dibantu ya, karena ditinggal sama suaminya, ini perlu bantuan. Anaknya dibantu, ibunya juga dibantu. Nah seperti itu namanya asa ilal armilah begitu, atau alal armilah. Akhrajal Bukhari ya, telah meriwayatkan Imam Bukhari, ana wakafilul yatim fil jannati hakaza. Nih hadis sahih nih Bapak Ibu Saudara, Imam Bukhari yang meriwayatkannya. Kata Nabi, saya dan orang yang menjaga, memelihara, memperhatikan anak yatim di dalam surga hakaza, seperti ini. Dalam hadis dibilang seperti ini nih, seperti dua jarinya. Jadi Nabi bilang begini, ya jari tengah sama jari telunjuk dideketin, kan deket banget ya. Jadi saya sama orang yang selalu memperhatikan anak yatim, ya itu karena seperti ini, gitu. Makanya kita kalau lagi ada rezeki panggil anak yatim, kasih, itu aja udah. Itu namanya ana wakafilul yatim hakaza, begitu. Jadi ya kita seperti itu, jangan dikomersialkan, jangan. Ya ini zaman sekarang banyak orang yang mengkomersialkan ya anak yatim, ya dijadikan untuk nyari uang. Nah itu jangan, ya begitu. Jadi ya Nabi bilang orang yang menjaga dan memelihara anak yatim itu seperti ini. Ya, makanya kita kalau ngeliat anak yatim lagi ada uang, udah kasih aja. Jangan nungguin nanti dah kalau hari lebaran anak yatim, ya kesian. Ya, cuma bulan Muharram doang ngasihnya. Ya Allah, emang dia perlunya bulan Muharram doang. Nah, begitu. Makanya kalau bisa kita ada anak yatim nih, masih sekolah. Udah yang satu tanggung jawab saya yang didik sampai dia sekolah terus. Udah begitu aja. Ya, jadi nggak perlu pakai panti asuhan. Ya, begitu. Cukup udah begitu. Aman lagi kita. Nah gitu. Kalau kita ngasih ke orang, kadang-kadang takut gara-gara kita ngasih duitnya banyak, nggak disampaikan, jadi membuat orang jadi dosa. Nah begitu. Karena kan kadang-kadang orang repot, dikasih duit banyak dilupa, gitu. Ini buat anak yatim nih, wah kebanyakan ini. Nah begitu. Ya. Panggil anak yatimnya. Ya, kamu lagi sekolah, iya serius sekolahnya, saya biayain. Nah itu termasuk ana wakafilul yatim. Ya begitu, besar banget pahalanya Bapak Saudara. Nah seperti itu. Ya jadi saya dan orang yang selalu menjaga dan memelihara anak-anak yatim itu fil jannah hakaza. Dekatnya seperti ini coba Nabi. Siapa yang kagak mau? Ya, nah itu makanya orang kalau terkait dengan masalah anak yatim udah ya termotivasi. Ya, udah kasih aja. Ya, kasih. Buat apaan? Anak yatim, kasih. Buat apaan? Buat anak yatim, kasih. Tuh begitu. Jadi lebih kebanding daripada yang lain. Kita minta dana buat yang lain. Kadang-kadang ada yang susah. Tapi kalau dibilang buat apa? Buat anak yatim, udah kasih aja udah. Nah, seperti itu. Jadi lebih gampang. Karena memang Nabi bilang, ana wakafilul yatim ya fil jannah ya hakaza. Itu begitu. Jadi saya dengan orang-orang yang memelihara anak-anak yatim di dalam surga ya seperti ini. Ini kan begini ya. Masya Allah. Makanya kita bersyukur kalau ada orang-orang tuh yang peduli dengan anak yatim, ya Allah. Alhamdulillah di masyarakat kita yang peduli dengan anak-anak yatim. Kita senang, kita gembira. Ya begitu. Kita belum bisa, mereka udah bisa. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau di kampung kita banyak orang-orang yang memperhatikan anak yatim, itu berarti kampung kita termasuk orang baik. Ya begitu.
Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita acungin jempol tuh buat mereka. Ya Allah, selama ini saya Ustaz sudah memberikan secara ya terbiasa memberikan anak-anak yatim. Ada beberapa anak yatim yang saya selalu berikan. Alhamdulillah. Nah, begitu. Ya, jadi ya kita pun pengennya begitu. Ya, kalau ada rezeki niatin dah. Ya, kita berikan juga buat anak yatim. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud ana wa kafilul yatim fil jannah. Ya, saya bersama dengan anak-anak yatim di dalam surga, dekatnya seperti dua jari tangan. Wa Ibnu Majah, kemudian ada hadis dari Imam Ibnu Majah, man ala salasatan min aitamin, siapa-siapa yang keluarganya itu ada 3 anak yatim, kana kaman qama lailahu wa shoma naharahu ya wada waroha sahiran saipahu fisabilillah. Tuh, seperti orang itu ya di malam harinya bangun, di siang harinya puasa, kemudian dia pagi harinya siang harinya ya berjuang dengan menghunuskan pedangnya fisabilillah di jalan Allah. Dia memelihara anak yatim. Ya, dipelihara anak yatim, diangkat menjadi anak asuhnya. Nah, itu katanya ya orang yang menjaga, memelihara, mengangkat anak yatim sebagai anak asuhannya, itu nilainya malamnya seperti qiyamul lail, siangnya seperti puasa. Bahkan bukan begitu aja, sama seperti dia berjuang menghunuskan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar banget pahalanya. Wa kuntu ana wa huwa fil jannati ikhwanan, dan saya dan dia di dalam surga bagaikan saudara. Kama anna hataini ukhtani, sebagaimana dua-duanya itu 2 saudara. Wa alsaqa usbu'aihi, dan dia menempelkan 2 ujung jarinya, as-sababah wal wusta. Tuh, as-sababah artinya apa? Telunjuk. Wal wusta jari tengah. Tuh, jadi Nabi gini, ini Bapak Saudara, ditempelkan tuh 2 jarinya, ya seperti jari tengah dan jari telunjuk, seperti itu. Wa Tirmizi, kemudian ada hadis Imam Tirmizi, man qabado yatiman min baini muslimin ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahul jannah albattata illa ayyamal zanban la yufarulahu. Nah, siapa-siapa yang menggenggam anak yatim, artinya menggenggam itu memelihara, menjaga, memberikan perhatian kepada anak yatim, ya di antara orang-orang Islam dari segi makanannya, minumnya, kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga. Ya, kecuali kalau dia melakukan amal perbuatan dosa yang dosa itu tidak dapat ampunan. Kalau enggak melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan tidak dapat ampunan, dia dijamin masuk surga. Tuh begitu. Jadi orang yang ngerawat anak yatim, ya makanannya dikasih, minumnya, pendidikannya diperhatiin. Nah, orang itu akan dimasukkan ke dalam surga selama orang itu tidak melakukan perbuatan dosa yang bisa menyebabkan dia ya masuk neraka. Tuh seperti itu. Jadi kesimpulannya begitu mulia orang-orang yang memperhatikan, memelihara dan menyayangi anak yatim. Nah, nanti baru wafi riwayatin. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.